Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita puji nama Tuhan dengan bernyanyi. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah menyertai hati dan pikiran saudara-saudara. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita dengarkan firman Tuhan untuk hari ini yang tertulis dalam Imamat 19 ayat 2. Berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakanlah kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini adalah ajakan Tuhan agar setiap orang menjaga kekudusan hidupnya. Kudus itu sendiri berasal dari bahasa Ibrani, yaitu kados, yang berarti bersih, tidak bercampur, dan terpisah dari hal-hal yang duniawi, tidak bercacat, atau kemudian tidak tercela atau murni. Sebagaimana Allah yang tidak bercacat, tidak bercampur dengan hal-hal yang duniawi, yang bersih, tidak terpisah dari hal-hal yang tidak baik. Bahkan Allah itu kudus dan sangat kudus sekali, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Jika Allah itu adalah kudus, maka Allah juga mengkehendaki umatnya kudus. Allah sangat mengkehendaki umat Israel pada waktu Allah mempersilahkan mereka atau membawa mereka masuk ke tanah Kanaan untuk hidup dalam kekudusan. Di Mesir mereka hidup dalam suasana yang bercela. Mereka selalu dipaksa untuk mengikuti keinginan dari kerajaan Mesir pada waktu itu. Namun setelah mereka keluar dari Mesir, di perjalanan Allah selalu menekankan kekudusan ke tengah-tengah bangsa Israel. Dan setelah mereka di Kanaan, Tuhan sangat merindukan bangsa Israel itu hidup kudus, tidak bercela, atau sangat dekat dengan Tuhan. Sama halnya dengan orang-orang Kristen di zaman Perjanjian Baru, ketika mereka sudah menerima firman Tuhan, mereka yang sebelumnya adalah hidup dengan duniawi, namun setelah firman Tuhan mereka terima, mereka dibaptis, mereka menjaga kekudusan hidup mereka. Sehingga itulah sebabnya mereka disebut sebagai orang-orang kudus, atau orang-orang yang dikuduskan oleh Allah. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita juga adalah orang-orang kudus. Kita kudus bukan karena kita melakukannya sendiri, bukan karena usaha kita, tetapi karena Tuhan yang menganugerahkannya kepada kita, sehingga kita dikuduskan. Oleh sebab itu, mari kita sadari bahwa kita ini sudah dikuduskan oleh Allah, baik dalam perilaku, pikiran, atau aktivitas kita sehari-hari, harus menunjukkan kekudusan.
yaitu apa yang berkenan di hadapan Allah, yang bersih, yang tidak duniawi, yang tidak bercampur, tidak bercela atau murni, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Karena Kristus yang menguasai hati dan pikiran kita. Karena Kristus yang menjadi teladan bagi kita. Karena Roh Kudus juga yang akan mengajari kita, yang akan menuntun kita untuk melakukan apa itu hidup yang kudus di hadapan Allah. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, marilah kita senantiasa menjaga kekudusan. Baik di tengah-tengah keluarga kita jaga kekudusan keluarga kita, kekudusan anak-anak kita, kekudusan persekutuan kita, kekudusan hidup kita ketika kita hadir di mana saja, bahkan di tempat yang dianggap orang tidak kudus. Orang-orang percaya harus hidup dalam kekudusan, tidak bercela, tidak duniawi, atau tidak bercacat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita senantiasa menjaga kekudusan hidup kita. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami hari ini agar kami jaga kekudusan hidup kami. Sebagaimana Tuhan telah menguduskan kami. Ya Tuhan, Roh-Mu lah yang memampukan kami agar kami kiranya senantiasa hidup dalam kekudusan. Kami juga berdoa buat umat Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang senantiasa membentengi mereka, menjagai mereka, dan mengerahkan mereka untuk senantiasa hidup di dalam kekudusan di tengah-tengah keluarga atau dimanapun ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan anak-anak kami, generasi dan gereja, agar mereka juga menjaga kekudusan hidupnya di saat mereka masih muda, atau setelah mereka semakin bertumbuh setiap saat. Ajarlah mereka dengan Roh Kudus, agar mereka semakin menjaga kekudusan hidupnya. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat Tuhan, keluarga jemaat-Mu hanya ke dalam tangan Tuhan, agar kiranya Tuhanlah yang berkati. Kami tahu bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Ampuni kami sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian. Amin.